Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari terakhir itu ada yang disebut sebagai gempa politik. Menjelang Pilpres, pendaftarannya beberapa saat lagi, tiba-tiba gempa politik itu terjadi. Apa itu gempa politiknya? Kok bisa tiba-tiba Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB? Padahal Mas Anies sendiri sudah spekulasinya itu banyak beredar, kemungkinan besar berpasangan dengan Mas AHY dari Partai Demokrat. Karena berada di dalam koalisi Perubahan dan Persatuan bersama Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tetapi kejutan itu memang terjadi, ya. Di dalam politik ini hal yang biasa, tiba-tiba di ujung-ujung itu menjelang pendaftaran pecah telur, ternyata ya itu tadi, Anies berpasangan dengan Caimin. Sebenarnya informasi ini sudah beredar, tapi memang Nur Iswan Channel itu memilih untuk tidak menganalisis terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan, ya, karena ya informasinya harus dikumpulkan dulu secara lengkap gitu. Jadi Nur Iswan Channel ya menahan diri untuk melakukan analisis yang kemudian dibagikan kepada ruang publik gitu, karena terlalu sensitif gitu informasinya yang tidak mungkin dibagikan secara luas sampai kemudian deklarasi resminya itu terjadi. Nah, sekarang deklarasinya sudah resmi terjadi di Hotel Mojopahit di Surabaya, dan resmi sudah kemudian Mas Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya, dan itu dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB. Kenapa seperti itu ya, nanti juga pasti akan dibawa ke koalisi perubahan, tapi memang PKS itu juga sudah diinformasikan dan dilakukan pertemuan ketika keputusan itu diambil oleh Mas Anies, kemudian juga dengan Pak Paloh, Bang Surya Paloh juga sudah menemui Habib Salim Sagaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro, tapi kemudian ya karena ada mekanisme yang harus ditempuh oleh PKS, karena setiap keputusan penting seperti Capres dan Cawapres itu memang harus setidaknya dibahas di Majelis Syuro, tapi secara prinsip nampaknya PKS itu akan tetap berada di koalisi perubahan. Nah, sayangnya salah satu anggota partai koalisi yang lain dari koalisi perubahan ini, yaitu Partai Demokrat, itu kemudian reaksinya amat sangat kecewa, dan nampak kemarahannya dengan menggunakan diksi-diksi kata yang keras, seperti misalkan pengkhianatan, pelanggaran etik, dan lain sebagainya. Sebuah kemarahan yang bisa dipahami, sebuah kekecewaan yang juga bisa dipahami, karena mungkin sebagian besar dari kader Demokrat ya sebenarnya menginginkan AHY dan Mas Anies yang berpasangan di koalisi perubahan. Prosesnya memang agak cepat. PKS sendiri menyampaikan ada proses di Partai Demokrat, dan Bang Paloh juga Mas Anies sepertinya dianggap oleh Partai Demokrat ya kurang smooth. Berbeda dengan proses penyampaian keputusan pasangan Anies Caimin itu kepada PKS. Tidak mengherankan reaksi PKS itu amat sangat terukur dan bisa menata
statement-statementnya dengan sangat baik karena memang sudah diinformasikan terlebih dahulu. Nah, kita tidak tahu apa dan bagaimana proses dengan Partai Demokrat, di samping memang ekspektasi Partai Demokrat sudah pasti menginginkan ketua umumnya sebagai cawapresnya Mas Anies, dan memang dari kronologis yang disampaikan Partai Demokrat sudah menganggap cawapres AHY itu ya final, sampai kemudian ada kabar justru yang dipilih itu adalah Muhaimin Iskandar gitu. Nah, kita tidak lagi membahas bagaimana prosesnya, yang pasti itu sudah terjadi perkawinan antara PKB dengan koalisi perubahan yang diwakili oleh Nasdem. PKS menyaksikan dari Jakarta karena mereka harus rapat ya, menyampaikan dan membuat press conference situasi terkini tentang dinamika yang terjadi. Tetapi nampaknya dari statement PKS mereka akan tetap memilih di koalisi perubahan. Nah, yang menarik itu adalah kok bisa gitu ya, kok bisa berpasangan gitu. Nah, Nur Iswan Channel sendiri, kalau kawan baik mengikuti Nur Iswan Channel tuh dari beberapa waktu yang lalu, berbulan-bulan yang lalu gitu, sebenarnya sudah membahas beberapa video ya tentang kemungkinan cawapres Mas Anies itu dari kalangan Nahdlin. Jadi misalkan dengan judul yang terlihat ya di layar komputer atau HP kawan baik semua. Jadi mengambil judul misalkan inikah cawapres dari NU. Di situ Nur Iswan Channel sudah menyampaikan bahwa kandidat terkuat dari NU itu ya ada Khofifah, dan nomor urut 2 itu ada Caimin gitu. Kemudian Nur Iswan Channel juga sudah wawancara itu kurang lebih 2 tahun yang lalu bersama Mas Hanif Dahiri ya tentang keinginan PKB untuk mencapreskan Caimin ya, tapi itu high call-nya, second call-nya itu pasti mereka memang serius menjadikan Caimin capres, tapi second call-nya itu pasti cawapres gitu kalau tidak memungkinkan gitu. Nah, itu wawancara dengan Mas Aniesnya, dicek lagi di kawan baik dari Iswan Channel ya kan, di akun ini. Kemudian ada lagi manuver seksi Caimin dan PKB gitu. Nah, itu juga bisa dicek videonya. Nah, satu video lagi adalah video yang ini nih. Nah, gitu. Yang ini judulnya dicek juga oleh kawan baik kalau penasaran bagaimana Nur Iswan Channel menganalisis kemungkinan ya tim impian Pilpres 2024 itu terjadi. Memang tim impian yang mungkin terjadi itu adalah Anies dan Caimin kawin atau Anies dengan kalangan Nahdlin gitu. Itu memang sudah diprediksi, dan kalau memang itu terjadi itu memang merubah konstelasi politik secara keseluruhan tuh. Nah, tetapi ya skenario itu kan tertunda sedemikian lama sampai tanggal 2 September ini. Ya. Kenapa tertunda sedemikian lama? Karena PKB dan Caimin sudah terlebih dahulu mengikat ya kontrak dengan Pak Prabowo Subianto melalui Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya gitu. Jadi sosok Caimin menjadi cawapresnya Mas Anies waktu terikat di koalisi KKIR itu mengecil karena Caiminnya sudah mengunci diri atau terkunci di koalisinya Pak Prabowo Subianto gitu. Ya, jadi tidak mungkin exit dan meninggalkan Pak Prabowo karena sudah terikat dengan kesepakatan itu. Jadi selalu analisis saya menyampaikan bahwa kalau Mas Anies mau menang Pilpres atau kemungkinan menangnya lebih besar ya, kalau
potensi kemenangannya lebih besar, ia harus menggandeng Nahdliyin untuk memperkuat suaranya atau memperkuat elektoralnya di beberapa wilayah. Ya, di 2 wilayah yang gemuk itu atau 3 wilayah yang gemuk itu, 4 ya, misalkan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, belum lagi Sulawesi Selatan, ya kan, Sumatera, untuk mempertebal kemungkinan menangnya itu besar Mas Anies kalau cawapresnya itu Nahdliyin. Nah, nama yang prioritas ditempatkan untuk berpasangan dengan Mas Anies itu memang Mbak Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur gitu. Tetapi nampaknya Mbak Khofifah itu terus menunda sikapnya, sehingga satu-satunya ya cawapres terkuat di koalisi perubahan itu yang tersisa ya tentu saja Mas Ahaye, juga Kang Aher gitu, Ahmad Heriawan yang mantan gubernur Jawa Barat itu. Jadi 2 opsi itu adalah opsi terbatas di tangan Mas Anies. Ingin menggandeng Nahdliyin itu tidak bisa karena Mbak Khofifah itu tidak menunjukkan tanda-tanda siap untuk berpasangan atau menjadi cawapresnya Mas Anies. Kemudian sosok yang lain juga masih kecil kemungkinannya bisa, ya sebut saja misalkan Caimin yang itu tadi terkunci di kubu Pak Prabowo Subianto. Ada memang nama yang lain yang sempat disodorkan, misalkan Mbak Yeni Wahid, tapi secara politik dipandang ya Mbak Yeni Wahid itu walaupun ia anak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, berdarah biru NU, tetapi secara elektoral itu dipandang jauh lebih lemah daripada Caimin atau Mbak Khofifah gitu. Itu kalkulasinya tuh seperti itu gitu. Ada nama yang lain, misalkan Pak Mahfud ya kan. Ya Pak Mahfud itu dibilang kuat ya kuat juga, tapi dibilang ada handicapnya, handicap politik ya, itu juga tidak secara keseluruhan bisa mendulang suara secara elektoral gitu. Di samping kadang-kadang Pak Mahfud ini sebagai negarawan kan orang khawatir juga karena ngegas terus gitu loh. Kan hidup ini harus tahu kapan ngegas, kapan ngerem gitu. Nah Pak Mahfud itu yang ngegas terus gitu. Jadi kalau menjadi sosok cawapres itu banyak orang yang nggak pas gitu. Dan pasti di survei juga pasangan Anies Mahfud itu tidak memungkinkan, apalagi sama-sama dari himpunan mahasiswa Islam tuh, dari HMI, Mas Anies ya HMI, Pak Mahfudnya HMI juga. Jadi mudah untuk dipatahkan gitu, kebinekaannya itu mudah sekali gitu. Nah, jadi proses itu terus berlangsung ya. Koalisi perubahan, terutama Nasdem, PKS dan Demokrat itu terus menggodok siapa sesungguhnya cawapres yang berdasarkan kriteria yang sudah disusun oleh tim 8 itu atau oleh Mas Anies ya, itu bisa memperkuat dan memiliki potensi kemenangan yang jauh lebih besar gitu. Jadi itu deadlocknya tuh di situ. Makanya ketika deklarasi capres-cawapres atau cawapresnya Mas Anies tertunda terus, itu sebenarnya pasti kalkulasi di kalangan internal koalisi perubahan itu belum sempurna tuh ya, walaupun terus didesak, terutama Demokrat itu terus mendesak agar segera dideklarasikan pasangan capres dan cawapres. Nah ya, desakan untuk segera mendeklarasikan itu ya sebenarnya mendeklarasikan Anies Ahaye gitu. Jadi tapi dengan argumentasi memang udah waktunya mepet gitu. Nah, kapan saat atau momentum perkawinan politik antara Mas Anies yang
kemudian bisa memperoleh peluang mendapatkan sosok dari Nahdliyin itu kapan itu terjadi. Kalau Nur Islam Channel melihatnya itu dua. Jadi sebenarnya secara chemistry antara Mas Anies dengan Caimin ini udah ketemu gitu. Dalam berbagai aspek apapun. Itu mereka keduanya itu saling melengkapi gitu. Jadi kalau berpasangan itu mereka tuh saling melengkapi. Caimin jam terbangnya tinggi di organisasi, di politik, di partai politik. Nah Mas Anies di partai politik kan dia tidak paham tuh dengan langgam-langgam permainan partai politik yang lebih taktis. Itu Mas Anies ya rasanya karena belum pernah berpartai, bagaimana menjahit kekuatan antar faksi-faksi di internal partai politik kan Mas Anies tidak punya pengalaman. Walaupun tidak boleh juga kita mengatakan Mas Anies tidak punya jam terbang politik. Tapi yang saya maksudkan adalah jam terbang dalam mengelola faksi-faksi yang begitu banyak di dalam internal sebuah partai politik. Nah itu Mas Anies kan tidak pernah berpartai. Ya itu sama artinya gini, bagaimana rasanya hamil, laki-laki tidak akan pernah bisa menyelami bagaimana rasanya hamil karena dia tidak pernah hamil gitu. Kira-kira itu tuh analoginya ya kan. Nah Mas Anies itu bisa dilengkapi oleh Caimin yang memang dari sejak muda itu sudah terampil dalam mengelola berbagai kelompok kepentingan, faksi-faksi politik baik di internal partai maupun ketika ia harus membangun komunikasi politik dengan kekuatan politik yang lain gitu. Jadi Caimin itu bisa dengan mudah itu tidak punya psychological block psikologis kalau bertemu dengan Ibu Mega, bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu dengan Pak SBY, bertemu dengan Bang Paloh, bertemu dengan siapapun ya amat sangat lentur sekali gitu dan bisa sambil karena ya santri Jawa Timuran, besar di pesantren, itu dengan bumbu-bumbu humorisnya itu bisa mencairkan suasana, bisa jadi icebreaker gitu. Nah sementara Mas Anies kekuatannya itu adalah dalam hal intelektual ya kan, dalam hal gagasan, dalam hal teknis birokrasi, dalam hal membangun narasi, ya, kemudian menjadikannya sebuah karya, kemudian menjadikannya legacy. Jadi karena ia memang sekolahnya itu policy decision making proses itu kan. Jadi proses pengambilan keputusan secara birokratis, teknokratik itu Mas Anies punya keunggulan di situ tuh. Belum ia punya kemampuan untuk memberikan dan menyampaikan narasi yang berotot sehingga orang itu paham gitu loh, meleleh ya kan, meleleh ya mengerti lah gitu kira-kira gitu. Nah jadi kedua sosok ini saling melengkapi nih gitu. Nah kapan kemudian itu akhirnya botol ketemu tutupnya istilahnya di acara deklarasi itu ya pada saat ya. Jadi sebenarnya dua sosok ini udah saling merindukan untuk bisa bertemu. Ini ada satu video di Abdi Mata Najwa ya kan. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, Cak Imin boleh mata angin, Cak? Nah. Wah, bener kan? Pak Gub, ya Pak Ketua. Apakah kita bisa bareng-bareng? Langsung mau salaman. Langsung. Jadi sudah saling bercanda kapan bisa bareng, jalan bareng gitu kan. Ya itu bercanda tapi di dalam dunia spiritual itu ucapan-ucapan itu adalah doa ya kan. Ternyata kejadian bener kan begitu. Nah, jadi secara batiniah, secara lahiriah keduanya itu saling melengkapi, saling cocok satu sama lain dan saling memperkuat. Kemudian Mas Anies juga punya kendala psikologis ketika harus menembus basis-basis Nahdliyin itu ya agak harus kerja keras gitu.
terbukti di survei-survei berbagai lembaga itu Mas Anies angkanya masih di bawah 20% ya di Jawa Timur gitu. Nah itu berarti ada kendala psikologis tuh. Nah dengan adanya Caimin yang memang basisnya di situ, partainya itu nomor 2 terbesar ya kursinya DPRD DPRD provinsi itu ya PKB nomor 2 kalau tidak salah setelah PDIP. Nah itu dengan mudah itu. Kalau ada Caimin ya dia akan nenteng Mas Anies itu dengan sangat mudah ya kan kemana-mana, jadi saling memperkuat gitu. Nah kapan itu kemudian ketemu momentumnya? Ya momentumnya itu kalau secara kasat mata itu ketika pada akhirnya ya Pak Prabowo itu mengumumkan perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ya mungkin pemikirannya ya amat sangat singkat ketika bertemu dengan PAN dan Erlangga atau masuknya Golkar, Pak Erlangga, PAN Zulkifli Hasan masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu mungkin mulai terpikir untuk merubah nama koalisinya. Yang kedua ya ingin mengidentikan diri dengan sosok Pak Jokowi untuk keberlanjutan dan lain sebagainya supaya sama ya namanya Indonesia Maju gitu. Mungkin diambil dari HUT RI ke-78 itu terus melaju untuk Indonesia Maju gitu. Tetapi ternyata itu fatal akibatnya karena Caimin datang terlambat dan kemudian ketika diumumkan dia terkaget-kaget gitu. Nah disitulah ia kemudian menjadikan itu sebagai satu momentum untuk menyampaikan bahwa loh kalau begitu kalau rubah namanya dari KKIR ke Koalisi Indonesia Maju berarti bubar dong KKIR-nya gitu. Nah itu sebenarnya sinyal kepada Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan. Kira-kira bahasa terangnya kenapa merubah nama itu kok tidak mengajak saya gitu loh. Gitu. Nah itu mulai tersentuh tuh harga dirinya sebagai pemimpin partai, akhirnya nama kebangkitan dan bangsanya itu hilang gitu. Kalau sebelumnya nama kebangkitan ada, Gerindra itu Gerakan Indonesia Raya, Indonesia Rayanya milik Gerindra gitu. Nah sekarang Indonesia Maju, sementara namanya kan Partai Caimin itu Partai Kebangkitan Bangsa, jadi kebangkitannya nggak ada, bangsanya nggak ada gitu. Loh, ini apa sih gitu? Nah itu yang kemudian menjadikan trigger Caimin untuk mengambil langkah khusus. Yang kedua, sudah lebih dari 1 tahun bersama Pak Prabowo, jadi Caimin sepertinya tidak pernah mendapatkan kepastian apakah dia menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo maunya jadi capres, Caimin mungkin akan mengalah menjadi cawapres. Tapi beri dong kepastian, kira-kira gitu. Nah, beri dong saya kepastian. Saya jadi cawapres enggak? Nah, suasana kebatinan Caimin, PKB, Nahdliyin yang ingin sekali Caimin ada di kertas suara, baik sebagai capres maupun cawapres, kan itu di 2 tahun yang lalu dalam wawancara dengan Mas Hanif Dahiri itu sudah disampaikan. Jadi suasana kebatinan kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa, suasana kebatinan para pejabat kunci di PKB, Caimin, Mas Hanif, Mas Jazilu, Fawaid, kemudian ya Mas Lukman, Saiful Huda, ya pokoknya semua ya keluarga besar PKB dan keluarga besar Nahdliyin, termasuk diantaranya para ulama, masyayikh, ya kan, habaib, itu ingin memang kader Nahdliyin itu ada di kertas suara, tapi bukan sekedar pajangan gitu, ya, gitu. Memang pernah ada Pak Yusuf Kalla juga NU Sulawesi Selatan, ya kan, kemudian kalau zamannya Pak Yusuf Kalla, perannya sebagai cawapresnya Pak SBY maupun Pak Jokowi itu memang lumayan besar gitu peran-perannya ya. Tapi
zamannya Pak Kiai Haji Ma'ruf, Caimin melihat bahwa cawapresnya kok seperti dijadikan etalase aja, pajangan, legitimasi gitu. Nah itu pasti ditangkap dengan amat sangat telanjang oleh kalangan nahdliyin yang melek politik gitu. Nah jadi suasana kebatinan itu yang kemudian menciptakan ya pemicu bahwa Caimin harga mati harus cawapres, kira-kira gitu, ya kan? Karena salah satu politisi yang diperhitungkan saat ini dari kalangan nahdliyin di pentas nasional ya salah satunya Caimin ini. Jadi, nah suasana kebatinan itu yang gagal ditangkap oleh Pak Prabowo, oleh Pak Erlangga, oleh Pak Zulkifli Hasan, ya. Mungkin untuk ketiganya soal ini sederhana dan simpel, perubahan nama pertama, kemudian keinginan Caimin menjadi cawapres dikirain gampang nanti bisa dibereskan, kira-kira begitu kan? Ya nanti bisa diyakinkan gitu, nanti bisa diajak bicara Caimin gampang, jadi digampangkan tuh. Nah ketika itu apalagi kemudian pasti Caimin mendapatkan informasi yang lebih valid. Sepertinya hampir final bahwa Prabowo Subianto akan menjadikan seorang cawapresnya itu bukan Muhaimin Iskandar tuh. Itu pasti sebagai politisi yang sudah makan asam garam, Caimin udah punya insting, feeling, juga begitu banyak limpahan informasi. Pada akhirnya Prabowo Subianto hanya akan menjadikan PKB ini sebagai alat untuk melengkapi kekuatan Pak Prabowo dan tidak akan pernah memberikan kursi cawapresnya itu kepada Caimin. Nah setelah ia menyimpulkan itu, pasti ya Bang Surya Paloh itu menangkap ini ya sebagai satu momentum yang tepat untuk kemudian meng-approach kembali Caimin dengan tawaran yang lebih konkret ya. Makanya diceritakan oleh Caimin, saya nggak mau lagi, kata Bang Paloh, muslihat taktik ya kan. Nah, itu nggak mau, pokoknya jawab mau nggak jadi cawapresnya Anies, kira-kira gitu ya. Jadi langsung konkret. Nah ya Bang Surya sebagai politisi senior tuh tahu persis insting dan feeling ini, bahwa suasana kebatinan Caimin sudah ditangkap. Kira-kira kalau menjadi cawapres dan udah dipastikan ya kursi cawapres itu diberikan kepada Caimin asal Caimin berpindah haluan dari koalisi Indonesia Maju atau Kebangkitan Indonesia Raya pindah ke koalisi perubahan. Nah, jadi kira-kira begitu tuh ya kan, kalkulasi dan analisanya itu begitu. Jadi inilah kemudian hasilnya. Tanggal 2 September ini, kemudian Caimin dan Mas Anies bergandengan tangan ya di Hotel Yamamoto ya kan, atau Hotel Mojopahit namanya sekarang. Dan ini benar-benar gempa politik yang besar sekali. Jadi berpindahnya Caimin dari Kebangkitan Indonesia Raya, koalisi, atau koalisi Indonesia Maju, itu seperti apa ya, seperti mendayung bukan hanya 2 pulau gitu. Jadi koalisi perubahan Mas Anies, Bang Surya, Pak Ahmad Sayhu gitu, sayangnya Demokrat terlalu emosional, kemudian akhirnya mencabut dukungan ya, tapi kita tidak tahu, kemungkinan siapa tahu Partai Demokrat bisa dibujuk kembali oleh Caimin, oleh Pak Ahmad Sayhu, oleh Mas Anies gitu untuk bergabung kembali gitu. Karena sebenarnya Partai Demokrat, Mas AHY itu sepertinya jauh lebih bermakna dan nyaman apabila bergabung dengan Mas Anies. Dan peran Pak Mas AHY juga pasti akan sangat memperkuat koalisi ini gitu. Ya tapi karena suasana kemarahan dan kecewaan masih berlangsung, ya mungkin harus diendapkan sedikit gitu.
sampai menemukan momentum yang tepat kan momentum yang tepat kembalinya Demokrat bergabung dengan Mas Anies dan Caimin itu ya bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa sebelum pendaftaran, bisa setelah pendaftaran, atau bisa setelah putaran pertama atau adanya putaran kedua, atau setelah Pilpres kemudian ada hasilnya, misalkan insya Allah Mas Anies dan Caimin menang, mungkin diajak bergabung, kita tidak tahu. Yang pasti Demokrat tidak boleh mengunci mati bahwa tidak akan pernah lagi, ya kan, seperti Mas Herzaki, ya kan, jubirnya itu Herzaki bilang bukan now or never, ya, tapi no and never, ya, gitu. Itu karena masih muda ya, masih masih amat sangat reaktif gitu. Untuk tidak mengatakannya emosional. Jadi kira-kira itu kawan baik. Jadi sekali lagi ini merubah peta dukungan konstelasi politik, ya kan, merubah wajah Mas Anies, juga merubah wajah Caimin gitu. Karena selalu Mas Anies itu karena akademisi kemudian dianggap kurang rakyat, dianggap statement-statementnya itu juga terlalu tinggi, masyarakat kebanyakan kadang-kadang sulit menangkap gitu. Walaupun akhir-akhir ini Mas Anies terus menunjukkan peningkatan gaya komunikasi dengan cara merubah diksi-diksi kata menjadi tidak terlalu sulit dan menjadi lebih simpel dan sederhana gitu. Itu udah banyak kemajuan, tapi dengan adanya Mas Imin yang memang Caimin ini lahir dari kalangan santri, pesantren, besar dari masyarakat biasa, itu dia jauh lebih mudah untuk meraih simpati rakyat dan berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi memang pasangan ini ya semakin mencemaskan lawan-lawan politiknya gitu. Jadi hilangnya PKB dan Caimin dari koalisi Indonesia Maju, dari kubu Pak Prabowo, itu betul-betul membuat gempa besar di kubu Pak Prabowo itu. Tapi sekali lagi kita akan pantau terus dinamikanya. Yang penting dinamika ini sehat, bermartabat, dewasa, tidak perlu baperan, tidak perlu emosional, ya kan. Tidak bertemu hari ini bukan berarti tidak bertemu selamanya, gitu. Jadi tetap setiap pihak harus mengelola hati dan pikirannya agar tujuannya itu hanya satu, bagaimana melayani rakyat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana membuat Indonesia lebih maju, lebih sejahtera dan lebih baik, ya. Selamat untuk Mas Anies Rashid Baswedan, bakal calon presiden, dan selamat juga untuk Caimin, bakal calon wapres. Mudah-mudahan bisa menjadi warna demokrasi yang lebih baik, ya kan. Ya, soal kemenangan itu tergantung ikhtiar dan restu ilahi, tapi melihat rekam jejak keduanya, melihat kekuatan-kekuatan individual maupun para pendukungnya, rasa-rasanya pasangan ini harus diperhitungkan oleh kekuatan politik yang lain. Demikian kawan baik, terima kasih.